Sore itu, Via dan Ina membeli makan sebelum berangkat. Banyak pedagang bercerita tentang misteri alas roban saat malam hari. Mereka berpesan jangan pernah singgah di warung manapun. Ina menganggap semua cerita itu hanyalah mitos belaka. Namun Via tetap menghargai peringatan yang mereka berikan. Malam pun tiba, kami bersiap memulai perjalanan pulang. Via bertanya, "Kenapa kita tidak berangkat pagi saja? Soalnya kita kan melewati alas roban." Ina tersenyum. "Tenang saja Via, kan ada aku." Via akhirnya setuju dan kami berangkat malam itu. Tidak lama kemudian, kami tiba di alas roban. Awalnya perjalanan terasa normal, seperti malam biasanya saja. Kami masih sempat bercanda sepanjang perjalanan di dalam hutan. Namun, jalanan semakin sepi dan terasa sangat sunyi. Tiba-tiba, motor kami mati. Di tengah alas roban malam itu, kami panik, lalu mencoba memeriksa penyebabnya secepat mungkin. Anehnya, tidak ada kerusakan terlihat pada motor tersebut. Beberapa menit kemudian, motor akhirnya menyala kembali normal. Kami melanjutkan perjalanan, meski perasaan mulai tidak nyaman. Sebuah rambu alas roban terlihat jelas di pinggir jalan. Kami melewatinya tanpa berpikir macam-macam saat itu juga. Namun rambu yang sama muncul kembali beberapa menit kemudian. Kami saling bingung, bukankah tadi sudah melewatinya sekali? Bahkan, pohon di sampingnya terlihat persis seperti sebelumnya. Saat itu, kami mulai merasa ada yang aneh. Perjalanan terasa tidak selesai meski terus melaju-maju. Rasa haus mulai mengganggu sejak beberapa menit terakhir. Dari kejauhan, terlihat cahaya redup di pinggir jalan gelap. Ternyata ada sebuah warung kecil berdiri sendirian di sana. Kami langsung berhenti dan masuk ke dalam warung tersebut. Beberapa orang terlihat makan dengan ekspresi sangat datar. Kami memesan minuman dan makanan untuk menghilangkan lelah. Suasana warung terasa aneh, meski terlihat sangat normal. Sebelum pergi, kami membeli makanan untuk dibawa pulang. Pemilik warung membungkusnya menggunakan styrofoam dan plastik bening. Kami membayar, lalu menerima uang kembalian darinya malam itu. Saat hendak pergi, Via menoleh ke belakang sebentar saja. Warung itu hilang tanpa jejak sedikit pun di depan kami. Kami langsung panik dan buru-buru menyalakan motor kembali. Tanpa berpikir panjang, kami segera meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan kami terus berdoa di dalam hati masing-masing. Tanpa kami sadari, sesuatu ternyata mengikuti dari belakang. Sosok itu terbang di antara pepohonan yang sangat gelap. Kami sama sekali tidak menyadari keberadaannya malam itu. Tiba-tiba terdengar suara monyet dari dalam hutan gelap. Monyet itu banyak sekali dan melihat kami dengan aneh. Kami memilih mengabaikannya dan fokus melihat jalan depan. Tidak lama kemudian gerbang keluar mulai terlihat jelas. Kami akhirnya berhasil keluar dari alas roban malam itu. Namun kami bingung karena langit sudah berubah terang. Padahal saat masuk, waktu masih sekitar pukul 10 malam. Kami memilih pulang tanpa membahas kejadian aneh tersebut. Sesampainya di rumah, kami teringat makanan dari warung tadi. Ina membuka styrofoam itu dengan rasa penasaran besar. Kami terkejut melihat isinya bukan makanan seperti sebelumnya. Di dalamnya terdapat ulat kecil dan cacing yang busuk. Kami langsung menjauh karena baunya sangat menyengat sekali. Tiba-tiba Ina teringat uang kembalian dari warung tadi. Ia segera membuka dompet dan memeriksa uang tersebut. Namun, uang itu sudah berubah menjadi lembaran daun. Saat itulah kami teringat peringatan para pedagang sore itu. Nah, kalau kalian suka cerita ini, like, komen, dan subscribe ya!